Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Putri Agustami dengan NIM 0501201106, salah satu mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang apa itu manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis yang mengarah pada penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruangan belajar, mewujudkan situasi atau kondisi proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik dan agar tujuan kurikuler dapat tercapai. Menurut Hansri 2009, manajemen kelas adalah ketentuan dan prosedur yang diperlukan guna menciptakan dan memelihara lingkungan tempat terjadi kegiatan belajar dan mengajar. Manajemen kelas juga dapat diartikan sebagai perangkat perilaku dan kegiatan guru yang diarahkan untuk menarik perilaku siswa yang wajar, pantas, dan layak, serta usaha dalam meminimalkan gangguan saat kegiatan belajar dan mengajar. Pendekatan adalah usaha atau upaya dalam rangka aktivitas yang dilakukan untuk mengadakan hubungan dengan suatu yang menjadi objek atau siswa melalui interaksi timbal balik. Seorang guru yang profesional harus mengetahui permasalahan yang terjadi serta mampu juga memecahkan masalah tersebut. Kelas yang baik ditandai dengan interaksi yang baik pula. Interaksi yang baik bergantung pada pendekatan yang guru lakukan sebagai bagian dari pengelola kelas yang efektif. Yang ketiga, tujuan manajemen kelas. Dalam manajemen kelas sendiri ada beberapa macam tujuannya. Yang pertama, manajemen kelas bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi siswa, sehingga siswa merasa nyaman dan fokus dalam belajar. Dan yang kedua, manajemen kelas bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memanfaatkan waktu, media pembelajaran, dan metode pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, manajemen kelas bertujuan untuk menciptakan iklim belajar yang positif dengan memfasilitasi interaksi yang positif antara guru dan siswa, serta antara siswa dan siswa lainnya. Yang keempat, manajemen kelas bertujuan juga untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa, sehingga siswa merasa nyaman dan terlindungi saat belajar. Dan yang terakhir, manajemen kelas bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang memotivasi bagi siswa hingga siswa merasa terdorong untuk belajar dan mencapai hasil yang optimal. Dan yang terakhir adalah pendekatan dalam manajemen kelas. Adapun beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan di dalam kelas, yaitu yang pertama, pendekatan otoriter. Pengelolaan kelas bertujuan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik sesuai dengan kehendak oleh guru. Peran guru dalam pendekatan ini yaitu menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran, kedisiplinan merupakan faktor penentu dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dan dalam hal ini, guru harus menekankan pentingnya peserta didik untuk menaati peraturan. Berbagai peraturan tersebut ibaratnya adalah penguasa yang harus ditaati oleh peserta didik. Dalam pendekatan ini, biasanya guru melakukan kesepakatan dengan peserta didik di awal pembelajaran mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Namun tak hanya peserta didik, guru pun harus konsisten dalam melaksanakannya. Yang kedua adalah pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi juga merupakan pendekatan yang bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Namun, bedanya pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Pendekatan ini dilakukan ketika kondisi kelas benar-benar sudah tidak dapat dikendalikan. Jika seorang guru masih mampu memecahkan masalah dengan pendekatan lain, maka pendekatan ini dapat ditangguhkan. Pendekatan ini harus dilakukan dalam taraf kewajaran. Jika berlebihan, dimungkinkan bahwa peserta didik akan bersikap represif dan melukai perasaan peserta didik.
Yang ketiga, pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya kemaksimalan kebebasan peserta didik. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan yang diinginkannya. Peran guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhannya secara wajar. Campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin dan berperan sebagai pendorong mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Pendekatan yang keempat adalah pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar manajerial kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil kegiatan belajar yang disesuaikan perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, peranan guru adalah merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Oleh karena itu, para pengembang pendekatan instruksional menyarankan guru dalam mengembangkan strategi manajemen kelas nih. Pendekatan pembelajaran. Dalam pendekatan ini didasarkan pada suatu tanggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dipecahkan. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Yang selanjutnya, yang keenam, pendekatan resep. Pendekatan ini berbentuk rekomendasi yang berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Daftar tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan ini biasanya dapat ditemukan dalam artikel. Selanjutnya, yang ketujuh adalah pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan perubahan perilaku didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar. Prinsip ini berlaku baik bagi perilaku yang sesuai maupun perilaku yang menyimpang. Pendekatan perubahan tingkah laku dibangun atas dua anggapan dasar, yaitu yang pertama, ada 4 proses yang perlu diperhitungkan dalam pembelajar bagi semua orang dalam segala tingkatan umur dan dalam segala keadaan. Dan yang kedua adalah proses belajar itu sebagian atau seluruhnya dipengaruhi atau dikontrol oleh kejadian-kejadian yang berlangsung di lingkungan. Dan yang selanjutnya ke-8, pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini dibangun atas dasar bahwa pembelajaran yang efektif tergantung hubungan yang positif antara sesama peserta didik maupun guru dengan peserta didik. Oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antara pribadi yang positif dan meningkatkan iklim sosio-emosional yang positif pula. Kondisi sosio-emosional yang harus dibangun oleh seorang guru meliputi yang pertama, terbinanya sikap persahabatan guru dan peserta didik yang dapat didasari dengan kami dan saling mempercayai. Sikap ini dapat membantu terciptanya iklim yang menguntungkan bagi terciptanya kondisi belajar yang optimal. Peserta didik akan belajar secara produktif baik pada saat ada guru maupun tidak ada guru. Yang kedua, menciptakan suatu kondisi yang menyebabkan peserta didik sadar akan kesalahannya sehingga ada dorongan untuk memperbaiki kesalahannya. Dan yang terakhir, antara guru dan peserta didik senantiasa gembira, penuh gairah dan semangat. Bersikap optimistik, realistik dalam kegiatan belajar mengajar yang sedang dilakukan peserta, terbuka terhadap hal-hal yang akan ada pada dirinya sendiri. Kesembilan adalah pendekatan kelompok. Dalam pendekatan ini membutuhkan kemampuan guru dalam menciptakan momentum yang dapat mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi kelompok yang produktif. Di samping itu juga pendekatan ini juga harus
mengharuskan seorang guru untuk mampu menjaga kondisi hubungan antara kelompok agar dapat selalu berjalan dengan baik. Saiful Bahri Jamalrah, dasar dari grup proses approach ini adalah psikologi sosial dan dinamika kelompok yang Yang pertama, pengalaman belajar di sekolah bagi peserta didik berlangsung dalam konteks kelompok sosial. Asumsi ini mengharuskan wali atau guru kelas dalam mengelola kelas ikut sertakan seluruh personal di kelas. Dengan kata lain, sedikit mungkin kegiatan yang bersifat individual. Yang kedua, tugas guru terutama adalah memelihara kelompok belajar agar menjadi kelompok yang efektif dan produktif. Berdasarkan asumsi ini, berarti seorang wali atau guru kelas harus mampu membentuk dan mengaktifkan peserta didik bekerja sama dalam kelompok group studies. Hal tersebut harus dilaksanakan secara efektif agar hasilnya lebih baik daripada peserta didik belajar sehari-hari produktif. Kegiatan guru sebagai kelompok antara lain dapat mewujudkan berupa guru belajar atau tim teaching yang bertugas membantu kelompok belajar tersebut. Dan yang terakhir, pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan elektrik atau electric counseling menunjukkan pada suatu sistematif dalam konseling yang berpegang pada pandangan teoritas dan pendekatan approach, yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil atau dipilih dari beberapa konsepsi serta pendekatan. Konselor dalam hal ini yaitu guru yang berpegang pada pola elektrik berpendapat bahwa mengikuti suatu orientasi teoritis serta menerapkan suatu pendekatan saja terlalu membatasi ruang gerak peserta didik. Oleh karenanya, dalam pendekatan ini guru menggunakan variasi dari sudut pandangan, prosedur, dan teknik sehingga dapat melayani masing-masing konsep sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan ciri khas masalah yang dihadapi oleh peserta didik sendiri. Dari berbagai pendekatan tersebut, seorang guru berhak memilih dan mengembangkan berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas sesuai dengan kemampuannya sendiri, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.